Iya, pas. Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Syafa. Senang banget deh rasanya ini pertama kalinya aku bikin YouTube, bikin konten YouTube. Jadi insya Allah untuk kedepannya sama seterusnya aku bakal sharing-sharing di sini, baik itu tentang kesehatan, tentang self improvement, tentang review buku mungkin bisa, ataupun tentang apapun itu yang mau aku sharingkan. Walau sebenarnya aku juga udah lama banget nulis di platform Tumblr, tapi aku pengen itu cerita langsung gitu, aku pengen sharing-sharing langsung gitu di YouTube gitu. Harapannya nanti apa-apa yang aku sharingkan semoga bisa bermanfaat, bisa diambil baiknya dan jangan diikuti buruknya. Oke? So, stay tune. Nah, untuk episode pertama ini sebenarnya aku mau sharing pengalaman tentang proses perjalanan aku untuk bisa lolos di UM-UGM tahun 2020. Jadi, aku tuh termasuk latar belakang yang jurusan yang nyebrang gitu, apalagi dan ini tuh langsung fresh graduate atau belum ada pengalaman kerja sama sekali itu. Tapi alhamdulillahnya kemarin ikut yang UMUGM bulan Juli bulan Juli, baru-baru ini kok, baru mulai kuliah September ini. Alhamdulillah aku keterima. Jadi di sini aku nggak akan bahas mendalam tentang prosedural syarat-syaratnya administrasi kayak gimana, karena itu kan udah ada ya di website resminya. Nanti teman-teman bisa langsung dicek aja list-listnya, syarat-syaratnya apa aja. Tapi di sini aku mau sharing tentang pengalaman atau sekaligus tips and triknya untuk teman-teman mungkin aja ada yang mau masuk ke UM-UGM program magister gitu ya di tahun depan ataupun di periode selanjutnya. Baik itu tentang cara buat statement of purpose, cara buat proposal riset, study plan, ataupun tentang proses interview gitu. Jadi jawabannya itu gimana gitu biar lebih meyakinkan gitu ke se-interviewernya gitu. Kalau gitu selengkapnya kita mulai aja ya. Nah, kan kita tahu ya kalau misalnya persyaratan kuliah pasca sarjana ini kan atau S2 ini kan sedikit beda ya sama kuliah sarjana. Karena di S2 ini kan program studi yang kamu mau pilih itu nanti justru akan kamu kaji lagi, kamu pedalami lagi gitu tentang riset atau penelitian lanjutannya tuh mau gimana gitu. Nah, makanya pastiin yang pertama itu adalah niat kamu ataupun keinginan kamu gitu, tekad kamu tuh mau lanjutin S2 ini tuh buat apa gitu, udah bulat gitu kalau bisa. Karena sayang banget kalau masih maju mundur gitu di antara pilihan-pilihan hidup kamu gitu. Entah itu kerja dulu atau kuliah sambil kerja ataupun apapun, yang intinya itu pastiin kamu udah punya strong why atau alasan kenapa aku tuh harus lanjut S2, kenapa harus S2 gitu, kenapa nggak kerja gitu, emangnya buat apa gitu, emang aku mau S2 itu ngapain gitu, emang habis ini mau S2 mau apa gitu, dan alasan-alasan lainnya yang buat kamu tuh bener-bener udah yakin gitu kamu bisa jawab pertanyaan itu gitu. Jadi udah punya strong why atau kenapanya tuh kuat gitu. Nah, karena dari hal-hal yang udah pertanyaan-pertanyaan tadi kamu jawab itu nantinya itu juga akan ngaruh ke proses pembuatan proyeksi keinginan atau statement of purpose ataupun tes substansi kayak wawancara di UM-UGM ini gitu. Karena pengalaman aku kayak gitu salah satunya, karena kebetulan aku ini di IKM Ilmu Kesehatan Masyarakat atau di Public Health UGM tahun 2020 ini gitu teman-teman. Jadi pertama niat kamu, oke? Yang kedua ini adalah rekomendasi dosen atau atasan. Jadi kalau pengalaman aku pribadi gitu, sebisa mungkin si persiapan ini nih, recommendation letter ini masuk ke persiapan yang utama juga. Jadi setelah kamu beres-beres administrasi udah beres, ijazah dan sertifikat bla bla blanya itu udah, selanjutnya itu pastiin recommendation letter gitu, karena kondisinya ini kan ngelibatin sama orang lain gitu ya. Kita nggak tahu dosen atau atasan kita tuh minta rekomendasi, bisa kita minta rekomendasi itu cepat atau lama gitu, buka emailnya tuh hari ini atau minggu depan atau bahkan bisa aja bulan depan gitu. Makanya jadi sebisa mungkin untuk mengantisipasi itu semua, jadi kamu utamain beresin dulu administrasi kamu yang berkas-berkas itu, terus habis itu bisa mulai chat gitu, karena mulai chat dosennya atau mulai atasannya mau minta recommendation letter ini.
gitu, supaya nanti next stepnya itu bisa lebih gampang gitu. Karena kebetulan kalau di UM-UGM ini kan dia sistemnya itu kayak ini ya, harus lengkapin dulu berkasnya baru bisa kirim rekomendasi gitu. Karena kalau misalnya kita belum lama gitu nyiapin berkasnya, nggak kirim rekomendasi, udah deh terjadi lama, kan sayang banget kan gitu teman-teman. Jadi memang dari jauh-jauh hari kamu harus siapin dokumen-dokumen yang harus diupload supaya bisa langsung minta gitu. Karena khawatir kayak tadi kalau misalnya malah jadi penghambat gitu kan, malah jadi sedih gitu kan. Kita tadi niatnya mau baik malah jadi agak susah gitu kan. Makanya kita harus prepare dari sekarang atau mungkin lebih awal gitu ya, untuk yang teman-teman mau daftar ke selanjutnya gitu teman-teman. Oh iya, jadi kamu bisa nyiapinnya ini mulai dari mungkin sebulan 2 bulan yang sebelumnya kali ya. Jadi udah kayak booming issue dulu ke dosen-dosen atau atasan-atasan. Jadi kalau kan kebetulan aku itu daftar tuh kalau nggak salah bulan Mei, jadinya itu minta rekomendasi, terus revisi upload berkas lagi gitu. Karena kan kebetulan kemarin itu ada extend gitu kan, diperpanjang. Jadi aku beres skripsinya tuh nggak salah tuh Juli aja. Nah jadi sebelum pendaftaran ditutup itu awalan kamu udah siap-siap minta-minta rekomendasi surat gitu ya, surat rekomendasi ke dosen atau atasan gitu teman-teman. Nah terus habis kita bahas seleksi di website UM-UGM, sekarang kita bahas lebih jauh tentang tes substansi jurusan gitu. Kebetulan ini aku jurusannya di Public Health atau Kesehatan Masyarakat IKM gitu, Kesehatan Masyarakat Kesmas gitu. Tapi setahu aku untuk tes substansi ini nggak cuma di Kesmas aja gitu. Jadi di jurusan-jurusan lain kebetulan kurang lebih sama gitu persyaratannya, baik itu tentang suruh ngasih proyeksi keinginan ataupun tentang proposal atau wawancara gitu. Itu sebagian besar itu ada. Jadi mungkin tips-tips di sini bisa membantu teman-teman. Tapi secara umum pasti ada. Kalau gitu ayo kita bahas. Yang pertama itu adalah proyeksi keinginan atau statement of purpose. Itu yang pertama adalah pertanyaannya ya, atau mungkin sedikit bocoran, karena ini mungkin udah pertanyaan umum sih, nggak cuma di UGM doang, mungkin di kampus-kampus lain ataupun mungkin kamu mau daftar kerja atau pertanyaan-pertanyaan basic lah gitu. Jadi yang pertama ini alasan kamu ikut S2 di Pascasarjana UGM dengan pemilihan prodi itu gitu. Jadi kamu bisa aja tulis alasan kamu gitu, kenapa harus UGM, kenapa harus prodi itu gitu. Jadi mungkin istilahnya kayak latar belakang kali ya, latar belakang kamu pilih UGM atau prodi itu. Bisa itu tentang kurikulum yang menarik, ataupun mutu pendidikan kualitasnya bagus, ataupun studinya itu cepat gitu, ataupun juga bisa pelayanan lembaga pendidikannya itu bagus, atau karena lokasinya di Jogja itu juga bisa, atau karena UKT-nya juga lebih murah dibanding universitas yang lain juga bisa, atau kualitas dosennya bagus, atau program-program departemennya yang emang kamu tuju itu sejalan gitu dengan keinginan riset kamu ataupun jenjang karir kamu, itu juga bisa. Itu ditulis aja alasan kamu ikut pilih S2 di UGM tuh teman-teman. Terus yang kedua ini harapan yang diinginkan dari mengikuti S2 di UGM. Jadi di sini kamu tulis aja, kan kayak tadi ya, kan tadi kamu udah tahu tuh strong why-nya apa aja, kenapa aku harus lanjut S2, kenapa harus UGM gitu kan. Nah jadi kamu di sini tulis harapan atau target atau impian dari S2 ini, misalnya di bidang akademis, karena aku mau publish jurnal, terus karena mau melakukan penelitian ini, karena mau ikut pengabdian sesuai peminatan, dia bisa. Terus yang ketiga, rencana yang akan kamu lakukan setelah S2 di Pascasarjana UGM ini. Nah, jadi di sini kamu tulis aja gitu. Habis lulus tuh kamu ngapain gitu. Misalnya kalau misalnya kamu sukanya riset, aku mau ngeriset tentang ini supaya nanti masyarakat Indonesia lebih baik lebih apa gitu. Atau mungkin kamu suka nulis, saya mau nerbitin buku pendidikan gitu untuk sumbangsi Indonesia gitu misalnya. Atau mungkin saya mau buat sebuah karya gitu, atau mungkin ada pengabdian khusus nih ke kelompok-kelompok masyarakat yang masih terbelakang gitu misalnya.
Nah, jadi dengan ilmu kamu yang ada di S2 UGM ini, kamu tulis aja rencana yang akan kamu lakukan gitu. Habis lulus tuh ngapain gitu. Oke? Jadi tulis aja. Terus yang keempat ini ada rencana topik penelitian atau iya, jadi kayak proposal gitu. Nah, kebetulan aku itu buatnya proposal. Jadi mungkin mirip-mirip kayak sempro gitu ya, seminar proposal. Sebenarnya proposal itu nggak wajib gitu, cuman alangkah lebih baiknya menurut aku, karena ini sunnah jadi wajib buat aku gitu, karena kan ini kan menunjukkan juga gitu niat kita mau S2 tuh mau neliti apa gitu, walaupun emang masih kasar banget penelitiannya temanya apa, tapi seenggaknya kita udah punya kasaran lah gitu ya. Jadi biar kita juga bisa dinilai gitu, oh ternyata kemampuan menulis riset proposal kita tuh kayak gini gitu ya gitu. Dan ini proposalnya ditulis sesuai minat kamu atau riset sebelumnya waktu S1. Misalnya aku waktu S1 itu meneliti atau di sidang akhir tuh tentang PTSD atau Post Traumatic Stress Syndrome. Jadi lanjutannya ini aku meneliti lagi di psikologi lebih dalam, misalnya tentang pada pasien COVID atau pada tenaga kesehatan gitu. Jadi lebih mendalam lagi itu risetnya, itu mungkin bisa kasaran buat bahan proposal kamu gitu. Terus buat tips-tips ini konsultasi juga sama dosen kamu sebelumnya. Jadi baca-baca paper juga sama penelitian kamu sebelumnya supaya jadi bahan, atau istilahnya kita kayak mau seminar proposal lagi aja gitu. Jadi kita buatin proposalnya, kita mau ujian sempro gitu. Nah, wawancara nanti ini adalah sidang sempronya gitu, mungkin kurang lebih kayak gitu. Di sini kemarin sih aku buatnya kayak versi univ aku yang dulu di Unpad itu dari bab draft aja gitu, dari draft bab 1, 2, 3. Kebetulan aku buatnya 43 halaman, dan ini tuh apa ya, awalnya tuh sebenarnya satu variabel, tapi kebetulan karena aku pernah ikut seleksi juga selain di UGM, di Unpad juga gitu, tapi untuk jurusan yang beda, ada masukan-masukan lain untuk proposal. Nah, jadi di sini sebelum aku seleksi di UGM, aku revisi lagi proposal sendiri aku gitu. Jadi aku jadi 2 variabel, karena ini kan mungkin standar tesis ya. Karena kalau satu variabel itu kan mungkin cuma standarnya skripsi gitu. Di sini kan tesis tingkatannya udah harus naik lagi gitu. Jadi kalau misalnya sekiranya masih mau diperbaiki, bisa mau perbaiki lagi, tapi ya nggak usah perfeksionis banget sih. Seenggaknya interviewer kita tuh tahu gitu pengalaman nulis kita, kemampuan kita tuh kayak gimana gitu. Nah, bisa tergambar lewat draft proposal ini gitu. Terus nah, setelah proyeksi keinginan dan proposal riset, nanti biasanya itu akan ada wawancara atau pertanyaan-pertanyaan gitu, pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan ke kita gitu. Kalau di aku itu kebetulan bisa lewat Skype, Zoom, atau Google Classroom gitu ya, ataupun bisa aja mulai dari form aja gitu, Google Form gitu. Tapi ini beda-beda ya setiap jurusan. Kebetulan ini di IKM aja gitu. Nah, di sini mungkin aku akan ngeklasifikasi gitu ya, khususnya bagi teman-teman yang mau masuk di jurusan IKM atau mungkin yang memang non IKM, non Kesmas gitu. Kemungkinan pertanyaannya akan kurang lebih sama gitu tentang jurusan kesehatan ini gitu ya, tentang gambaran-gambaran selanjutnya. Jadi di sini aku bahas satu-satu ya. Setelah teman-teman terdaftar untuk prodi IKM ini, nanti kalian tuh bahkan dihubungi lewat WA lewat WhatsApp untuk mengharuskan mengisi link form dengan segudang pertanyaan. Jadi kurang lebih itu kemarin ada 40 atau ya pokoknya banyak banget lah, 40 pertanyaan. Kalau pengalaman aku sih kayaknya ngisinya itu sampai 3 harian gitu. Jadi aku tuh nyalin dulu pertanyaannya, aku ketik di Word dulu, terus nanti aku ketik dulu jawabannya, nanti aku isi berikutnya. Kalau hari besoknya belum lagi, aku tulis lagi di sana gitu. Jadi nyicil lah istilahnya, karena itu tuh pertanyaan lumayan agak berat buat aku gitu. Atau mungkin bukan berat sih, kalau misalnya kita udah tahu tujuannya apa, buat apa, kita gimana gitu kan. Karena nanti ya udah kita bahas aja pertanyaannya. Tapi ini beda-beda sih tiap orang ya, kalau emang udah tahu gitu. Karena ini bisa jadi refleksi sih, introspeksi ke diri aku sendiri gitu. Pengalaman tentang bidang kesehatan ini tuh aku tuh ngapain aja gitu waktu itu.
Oke, di sini kalau gitu sini ada 5 pertanyaan besar tapi beranak pinak ya. Intinya yang pertama itu ada pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar ini alasan kamu lanjut S2, mirip-mirip sama yang tadi alasannya kayak yang proposal karena kualitas bagus di Jogja atau UKT-nya lebih murah atau dan lain-lain, itu kamu tulis aja gitu alasan lanjut S2. Terus keputusan dari siapa kamu pengen S2, apakah dari orang tua, diri sendiri, ataupun dari donatur gitu, atau kan beasiswa gitu, atau mungkin penyokong dan lainnya gitu, itu juga bisa. Terus gimana ketersediaan jaringan atau internet gitu atau perangkat gitu, karena di sini kan kebetulan kita kan lagi COVID-19 gitu ya, jadi harus sistem PJJ, pembelajaran jarak jauh. Jadi di sini pihak fakultas atau kampus ini memastikan internet kita tuh bagus nggak untuk bisa ikut belajar pasca sarjana gitu. Tuh, itu pertama ya, pertanyaan dasar. Yang kedua itu pertanyaan komitmen. Pertanyaan komitmen itu peran kamu untuk menuntaskan masalah kesehatan tuh apa aja sih gitu, contohnya dulu tuh ngapain aja gitu, dan contoh peran kamu dalam kerja tim itu gimana gitu, apakah kamu dulu seorang yang organisatoris gitu, mungkin itu bisa jadi poin plus untuk kamu karena kan kamu bekerja secara tim gitu ya, apalagi nanti untuk penelitian riset kamu juga nggak bakal bisa sendiri gitu kan, karena mungkin banyak banget untuk job-jobnya gitu. Jadi di sini kamu bisa tulis peran kamu tuh apa sih waktu dulu-dulu gitu, terutama untuk yang berkaitan dengan program kesehatan. Kalau di sini kamu mau masuk jurusan kesehatan masyarakat gitu. Atau mungkin kalau di jurusan lain yang berkaitan sama jurusan kamu gitu, oke? Terus itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah pertanyaan motivasi. Pertanyaan motivasi ini alasan kamu mau nuntasin masalah kesehatan masyarakat itu untuk apa aja gitu. Isu strategis di Gasmasnya, terus juga apa gitu terus menurut kamu isu strategis yang sekarang di kesehatan masyarakat tuh apa gitu, isu-isu yang lagi hangat gitu, dan alasannya tuh kenapa. Nah di situ kamu jelasin tuh, bisa panjang lebar atau mungkin pendapat kamu gitu, opini kamu, kenapa kamu pilih isu itu, misalnya tentang stunting. Oh iya, stunting tuh sekarang masih banyak ya, atau mungkin tentang angka kematian ibu, angka kematian bayi di Indonesia masih tertinggi se-ASEAN gitu. Kenapa gitu kan, alasannya juga latar belakangnya gitu, oh ternyata di ASEAN Indonesia bla. Nah itu kamu tulis aja, dan kenapa isu itu gitu. Terus kemudian apa aja tantangan selama kamu belajar atau bekerja, jadi kamu tuh orangnya tuh kalau belajar tuh gimana gitu, susahnya tuh gimana gitu, karena kan dan gimana cara kamu menyelesaikan. Karena di sini sebenarnya yang aku rasain di pembelajaran jarak jauh ini, kita tuh kayak dituntut mandiri untuk bisa belajar sendiri gitu. Jadi di sini biar kita nggak stres sendiri gitu, biar kita tahu gitu cara penyelesaiannya itu gimana. Terus pertanyaan selanjutnya, seberapa yakin kamu lulus tepat waktu dan gimana studi plan kamu gitu. Jadi udah ada rencana apa-apa aja sih yang kamu rencanain gitu buat studi plan, misalnya kamu mau lulus tepat waktu, kamu mau lulus 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, atau 4 tahun lagi sampai DO sendiri atau enggak ya gitu. Itu kamu harus punya studi plan kamu, dan topik riset dan alasan utama gitu. Mungkin ini mirip ya sama yang buat proposal gitu. Jadi kenapa kamu mau buat topik itu, terus ntar emang kaitan topik itu sama karir kamu setelah beres S2 kenapa gitu. Mungkin yang udah kerja ada kaitannya gitu ya, mau neliti tentang itu, jadi udah tahu jawabannya. Atau mungkin teman-teman yang baru lulus fresh graduate juga mungkin mau jadi dosen, jadi pilih itu atau gimana, itu terserah kalian. Oke? Terus habis itu pertanyaan keempat ada pertanyaan kepercayaan kolega atau tentang kerja tim kita. Jadi mirip sama yang tadi ya. Jadi kalau misalnya kita baru lulus, apa kampus itu pernah ngasih amanah lebih gitu, ngasih tugas tambahan ke kamu nggak, dan apa contohnya gitu. Misalnya kalau aku tuh pernah ikut penelitian dosen, nah itu bisa ditulis aja gitu. Dan di sini juga ada pertanyaan, apa sih emangnya kemampuan kamu sampai diberi tugas itu, dan apa bukti kepercayaan itu gitu. Jadi misalnya buktinya tuh misalnya, oh dari ikut penelitian dosen aku jadi dapat sertifikat, atau mungkin jurnalnya jadi publish, atau mungkin itu tuh karena kemampuan aku yang gini gitu, karena emang gitulah gitu. Itu pokoknya kalian bisa jawab sendiri ya, kemampuan diri kamu sendiri itu kalian yang tahu. Terus nomor 5 itu ada pertanyaan rencana karir. Jadi di
sini kalian tulis juga rencana. Kalau tadi studi poin buat rencana belajar, sekarang ada rencana karir. Jadi rencana karir kalian setelah 5 tahun ke depan itu mau apa gitu, mau jadi apa gitu. Mungkin yang udah kerja jabatannya itu mau apa gitu. Mungkin yang baru fresh graduate juga ditanya jabatannya itu yang diharapkan tuh mau apa gitu, rencana bidang apa gitu. Kalau dosen mungkin mau jadi lektor utama, ahli media, apa sih? Iya, mungkin ahli itu pokoknya ya. Gitu. Terus kalau belum keterima di UGM yang saat kamu daftar ini gimana? Apa alasan kamu apa jawaban kamu gitu? Apa kamu daftar lagi, coba lagi, ataupun beralih ke yang lain, ataupun ya itu jawaban kamu ya, silakan pilihan kamu sendiri. Terus ceritakan singkat juga perjalanan studi S1 kamu, apakah mungkin dulu saya sempat problem atau gimana gitu, ataupun saya lancar-lancar aja lulus tepat waktu, penelitian saya lancar, bla bla bla, dan seterusnya. Itu kamu ceritain aja perjalanan S1 kamu dan pengalaman penelitian sebelumnya atau peran, baik itu tentang pengalaman publikasi dan penelitian lain, itu kamu ceritain aja kalau memang ada gitu ya. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah deskripsikan kelebihan dan kekurangan kamu gitu. Kayak gimana? Karena di sini kan makanya tadi aku bilang untuk jawab pertanyaan ini sebenarnya jawabannya ada di diri kita sendiri gitu. Kalau mau nyontek pun kayak apa ya? Dia nggak kayak aku gitu. Lo ya gue gitu. Dia nggak kayak aku, dan kalau kekurangan kelebihan itu ada di diri kita doang gitu. Nah, di sini tapi aku ngasih tips kalau mau ngedeskripsiin ini, kaitin juga sama tentang proses akademis kamu. Misalnya, aku kekurangannya orangnya deadlineer nih. Nah, tapi sejauh ini aku bisa ngasih solusi juga kalau misalnya aku akan tetap tepat waktu ngumpulin tugas gitu. Jadi sebelum deadline pun aku juga udah ngumpulin walaupun ngerjainnya deadline, karena persiapannya yang lebih panjang jadi dari nuntasinnya gitu kan. Mungkin ada orang kayak gitu ya. Nah terus ya gitu, kelebihan kekurangan. Atau mungkin kelebihannya, aku orangnya sistematis banget nih, terjadwal gitu. Habis ada PR aku kerjain, habis ada tugas, mau ada tutor aku belajar duluan dibanding yang lain gitu. Atau mungkin udah terplan A B C D F G sampai Z. Nah itu juga bisa kamu tulis di sana. Oke, gitu teman-teman, mungkin tips dari aku tentang proses gimana untuk bisa dapet di program Pascasarjana UGM tahun 2020. Semoga tips-tips dari yang tadi itu bermanfaat, banyak faedah yang bisa diambil. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lagi lebih lanjut, bisa kalian email aku ataupun di inbox Instagram, ataupun di inbox Tumblr juga bisa, SFR juga bisa, semuanya bisa. Insya Allah aku jawab secepatnya. Gitu, semoga kalian lolos di proses UGM atau mungkin di univ kalian yang kalian mau gitu ya. Jangan lupa untuk berdoa juga gitu, karena kita nggak tahu doa-doa mana yang kita panjatkan gitu dikabulin sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu teman-teman, tetap berpikir positif, jangan lupa berdoa, berusaha